mengajukan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dengan judul Demi Tegaknya Hukum dan Demokrasi. Tentu ini semata-mata untuk memberikan satu sumbangsih kontribusi konkret kepada Mahkamah, dan hal ini kami berharap agar Mahkamah mempertimbangkan poin-poin penjelasan yang sudah kami jelaskan di dalam amisi kuria ini. Dan pertama-tama sebelum kita lanjutkan siaran pers ini, mungkin perlu ditegaskan terlebih dahulu kepada seluruh pihak bahwa amisi ini kami ajukan adalah semata-mata sebagai bentuk tanggung jawab moral dan keprihatinan kami selaku mahasiswa hukum terhadap apa yang terjadi pada proses pemilu presiden dan pemilu pada keseluruhannya pada 2024 ini. Jadi jangan sampai kemudian ada yang mengatakan ya, atau asumsi-asumsi bahwa ini bagian dari partisan atau lain sebagainya. Kami sangat mencegah itu. Oleh karena itu, kami di sini mengajukan untuk dua perkara. Jadi PHPU 1 yang diajukan oleh Anies Mohaimin dan PHPU 2 yang diajukan oleh tim Ganjar Mahfud. Jadi kami sama sekali tidak ada hubungannya dengan masing-masing pihak. Ini murni karena keresahan kami dan nurani kami yang ingin demokrasi di Indonesia dan hukum kembali tegak seperti sedia kala. Oh ya, oke. Jadi nanti ini mungkin bisa untuk teman-teman pers juga kalau misalnya mau. Jadi ada beberapa bab di dalam amisi ini yang pada intinya kami menjelaskan pertama bagaimana kronologi proses kejanggalan-kejanggalan yang kemudian bermuara kepada hasil dari Pilpres 2024 ini. Kemudian yang kedua, kami juga mengulas dan menguraikan bagaimana putusan MK 90 yang tentu barangkali teman-teman juga sudah tahu banyak sekali mengundang polemik, problematik dan sebagainya. Itu kami ulas bagaimana dari segi politis dan dari segi hukumnya tentunya. Kemudian juga ada tentang keterlibatan aparat, kemudian politisasi bansos, dan pada akhirnya kami mengajukan juga kesimpulan dan rekomendasi bagi majelis hakim yang mulia. Mungkin dari teman-teman UNDIP khususnya ya, kita menjelaskan soal keterlibatan aparat ya. Aparatnya ada tambahan? Iya, mungkin sedikit menambahkan perihal keterlibatan aparat dan juga keterlibatan presiden secara spesifik. Apa yang telah tertera dalam amikus atau amisi ini kemudian telah cukup menggambarkan bahwa memang secara riset yang telah kami lakukan dan telah kami dalami, bahwa fakta-fakta ataupun problematika yang kurun waktu beberapa waktu belakang ini terjadi memang turut banyak melibatkan peran ataupun keterlibatan dari aparatur sipil negara yang mana semestinya menurut Undang-Undang Pemilu itu telah dijelaskan bahwa aparatur sipil negara itu dilarang keras untuk memiliki keberpihakan tertentu terhadap pasangan calon tertentu dalam kontestasi pemilu. Terlebih dalam hal ini kita juga melihat dari beberapa kasus maupun beberapa peristiwa telah jelas bahwasanya para pejabat negara ataupun aparatur sipil negara yang kemudian belum terdapat adanya garis pembeda dari bagaimana kemudian kondisi dari yang bersangkutan itu menggunakan atau tidak menggunakan fasilitas yang turut menyertai diri dia untuk kemudian diikutsertakan dalam kontestasi pemilu khususnya dalam kampanye. Alhasil melalui amisi ini memang kami telah secara gamblang menitikberatkan bahwa poin-poin mengenai keterlibatan aparatur sipil negara maupun presiden secara spesifik itu merupakan poin yang harus dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Seperti itu. Harapan putusannya di amikusnya itu apa? Apa direkomendasikan ke hakim gitu? Harapannya apa? Oke, mungkin saya izin bacakan saja ya, langsung baca poin rekomendasi. Jadi pada intinya berdasarkan uraian yang ada di dalam amisi kuliah ini, kami merekomendasikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar menjadi pertimbangan dalam pengambilan putusannya adalah sebagai berikut. Pertama, membatalkan putusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Kedua, memerintahkan KPU untuk mengadakan ulang pemilihan presiden dan wakil presiden dengan independen, imparsial, dan berintegritas. Ketiga, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar bertindak progresif dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan substantif serta kemanfaatan dalam pengambilan keputusan dan tidak hanya mengedepankan aspek keadilan formil yang sempit
atau kepastian hukum semata. Dan yang keempat, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia akan memutus perkara ini berdasarkan hati nurani dan menolak segala bentuk intervensi sehingga dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et cum. 4 poin dituangkan. Tadi yang kronologi tadi kalau disebutkan sama soal keterlibatan itu aparat itu berdasarkan temuan dari calon sendiri atau observasi dari Itu dari teman-teman 4 sebenarnya yang menyusun, tapi karena memang kami susun juga bersama-sama, kami sudah compile, jadi dari kami sendiri itu menyusun, mengadakan riset terlebih dahulu dari bagaimana kemudian ditarik jauh bahkan ketika penunjukan PJ, PJ gubernur, PJ kepala daerah dan sebagainya, itu sudah banyak sekali problematik. Di situ sudah ada juga rekomendasi ombudsman tentang maladministrasi. Kami coba risetkan juga bagaimana keputusannya dan sebagainya. Pun juga di Mahkamah Konstitusi sendiri sebenarnya ketika itu sudah diperintahkan untuk adanya pembentukan peraturan pelaksana yang lebih jelas terkait dengan pengangkatan PJ, tapi kemudian itu hanya bentuknya peraturan Mendagri, dan pada akhirnya itu juga menjadi sangat kepentingan. Pun kalau misal teman-teman kiranya memang ingin mengetahui bagaimana stance kami, khususnya dari Dema Justisia ketika itu sudah pernah mengadakan juga rilis sikap terkait dengan pengangkatan PJ kepala daerah jauh sebelum diadakannya proses pemilu ini berlangsung ya, dimulai. Kita sudah sejak tahun 2020-an kalau nggak salah. Itu sudah kita buat kajiannya bahwa banyak sekali problematika yang sebenarnya. Berarti lebih ke riset dan kajian, bukan sesuatu yang kalian alami langsung, kan ada kasus-kasus kalian juga sih masing-masing bukan ke arah sana. Oh, kalau itu belum, kalau dari kami, karena memang itu kan pengangkatan ya, kasusnya pengangkatan, jadi saya kira mungkin yang itu dia juga yang menjadi tricky sebenarnya bagi kita adalah mungkin memang secara hukum semuanya itu secara formal sudah memenuhi, tapi perlu diingat bahwa Indonesia sebagai negara hukum semestinya tidak dikerdilkan menjadi negara aturan pasar, karena dalam kita menjalankan hukum itu etika, moral itu tidak boleh ditinggalkan, karena tujuan hukum itu bukan hanya kepastian, tetapi juga bagaimana bisa mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Itu saya kira poin penting kami.